Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Sebenarnya antara VLOOKUP dan HLOOKUP ini cara pengerjaannya sama, cuman penggunaan pada tabel bantu itu berbeda. Kalau VLOOKUP kita menggunakan tabel bantu dalam bentuk vertikal seperti tabel yang biasa. Kalau HLOOKUP kita menggunakan tabel yang bentuk horizontal. Baik, tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskan materi ini. Kita langsung saja kepada praktek, di mana kita menggunakan rumus HLOOKUP. Yang pertama kita klik sama dengan. Kemudian kita ketik VLOOKUP. Kita klik dua kali, muncul buka kurung, kemudian kita arahkan kursor kepada kolom sel yang menjadi patokan kita untuk mencari nama barang. Setelah itu kita klik titik koma, kemudian kita arahkan kursor kita kepada lembar tabel bantu. Kita blok semua dari atas sampai bawah. Setelah itu kita arahkan kursor ke huruf B. Kita klik shift, kemudian kita tekan 4 sehingga muncul bentuk huruf S $. Kemudian kita apit lagi huruf D nya dengan tekan shift dan klik atau tekan 4 dan muncul lagi S. S ini gunanya adalah untuk mengapit dan untuk mengunci lembar tabel bantu. Kemudian ini ada huruf E, kita juga kunci ya. Coba. Nah, setelah itu kita titik koma. Kemudian kita arahkan kursor ke tabel bantu. Kita mencari nama barang. Nama barang belum tertera di sini. Nah, pada tabel bantu sudah dijelaskan bahwa kolom sel yang kodenya A, nama barangnya adalah kemeja. Nah, kemeja ini berada pada kolom kedua. Kita hitung ya, kolom kode, kolom nama barang. Jadi kolom nama barang di sini adalah kolom kedua. Nah, secara otomatis kita klik atau ketik di sini angka 2. Titik koma. Kemudian kita klik false. Nah, saya jelaskan sedikit teman-teman, false ini gunanya adalah ketika nanti kita salah input barang atau menginput data, kalau tidak sesuai dengan data yang kita input, maka hasilnya salah atau nol. Jadi perlu untuk mengklik atau menulis tanda false ini. Kita tutup kurung. Nah, jadi sesuai pada kolom sel, kodenya A, itu nama barangnya kemeja. Nah, untuk melanjutkan, untuk memudahkan kita, mempercepat, kita blok aja sampai ke bawah. Sehingga muncullah merek-merek yang telah ada pada tabel bantu. Selanjutnya kita akan mengerjakan pada kolom harga. Pada kolom harga ini, dimana rumusnya kita ketik sama dengan. Kemudian kita kembali kepada arahkan kursor kepada kode sel yang menjadi acuan kita. Oh, salah sedikit. Kemudian kita klik VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, kita klik dua kali, muncul lembar kerja atau buka kurung. Nah, baru kita arahkan kursor kita ke kode sel yang menjadi acuan kita. Kemudian kita titik koma. Setelah itu kita blok tabel bantu mulai dari kode A sampai ke bawah. Sama seperti yang tadi. Kemudian kita kunci, tekan shift, klik angka 4. Kemudian tekan shift, klik angka 4. Begitu juga dengan E, tekan shift 4. Terus tekan shift, klik 4. Nah, setelah itu kita titik koma di belakang sekali. Nah, sekarang kan kita sudah mencari tadi nama barang pada kolom kedua. Sekarang kita mencari harga. Harga terletak pada kolom ketiga. Nah, otomatis kita harus meletakkan atau mengetik angka 3 di belakang lembar kerja. Seterusnya titik koma, dan jangan lupa teman-teman klik 2 kali
kolom false. Nah, tutup kurung. Enter. Jadi harga dari kemeja itu per pieces adalah 300.000. Kita geser ke bawah. Oke. Nah, begitu juga dengan rumus satuan. Kita coba ya, sama dengan VLOOKUP. Arahkan cursor kepada kolom sel yang telah kita menjadi acuan, titik koma, blok kolom bantu, tabel bantu, kemudian arahkan kursor ke B, kunci, shift 4, shift 4, shift 4, shift 4. Titik koma di belakang lembar kerja, kemudian kita mencari kolom satuan. Di sini tertera kolom satuan, harga satuan itu adalah kolom keempat, kita tulis 4. Kemudian titik koma, false. Bentar. Oke. Yes. Nah, contoh kita coba, karena kita sudah menggunakan false, kita rubah ini menjadi huruf O, maka hasilnya akan salah. Enter. Nah, kalau seandainya kita tidak menggunakan tanda false tadi, maka ini atau lembar kerja kita tidak tahu barang yang benar atau yang salah. Maka untuk menandakan itu adalah kita gunakan false. Oke, kembalikan ya. Oke, teman-teman, kita masuk kepada pembahasan atau mengerjakan rumus VLOOKUP. Sebenarnya pengerjaannya sama, cuman penggunaan tabel bantunya yang berbeda. Kalau VLOOKUP ini dalam bentuk tabel bantu yang horizontal. Lanjut, kita coba menggunakan rumusnya. Yang pertama sama dengan, kemudian kita ketik VLOOKUP. Kita klik 2 kali, secara otomatis kolomnya terbuka dan kita arahkan pada sel yang kita inginkan atau yang menjadi acuan bagi kolom kita. Setelah itu titik koma, kemudian kita arahkan kursor ke kolom tabel bantu, kita blok semua kolom lembar kerjanya. Setelah itu kita arahkan kursor kepada lembar kerja dan kita kunci seperti yang kita kerjakan di rumus VLOOKUP tadi. Shift tekan 4. Shift tekan 4. Kemudian kita arahkan juga kursor ke M. Shift 4. Shift 4. Nah, sehingga semua huruf yang ada pada rumus sudah terkunci. Selanjutnya kita tekan titik koma. Kemudian kita mencari nama barang sesuai pada tabel bantu. Pada baris nama barang terletak pada baris kedua di tabel bantu. Nah, otomatis karena kita mencari nama barang, maka kita klik tabel nomor 2 atau baris nomor 2. Oke. Selanjutnya titik koma dan jangan lupa kita gunakan false untuk kurung. Enter. Dan kita blok sampai ke bawah.
Oke deh, lanjut. Sama halnya dengan yang kedua, atau pencarian nama barang. Kita klik rumusnya sama dengan lookup. Arahkan kursor kepada kolom sel yang telah ditetapkan, titik koma, kemudian blok kolom dari baris A sampai ke baris paling bawah. Seterusnya kita kunci Shift S, dan M-nya juga kita kunci, Shift S, dan Shift S. Oke, selanjutnya kita tekan tanda titik koma. Terus baru kita mencari satuan harga dari nama barang kemeja, harganya berapa. Kita lihat baris harga pada tabel bantu adalah terletak pada baris ketiga. Nah, otomatis kita harus mengklik atau menekan angka 3 untuk mencari harga dari satu barang yang tertera pada nama barang. Oke, yang tertera pada tabel bantu. Selanjutnya titik koma, kemudian kita klik false, kurung, enter. Yes, lanjut. Kita gunakan atau kita cari rumus dari satuan harga, satuan barang, sama dengan lookup. Kemudian arahkan kursor kepada kolom sel yang telah ditetapkan, titik koma, terus kita blok tabel bantu, sama halnya mengerjakan dari yang sebelumnya. Kunci tabelnya, lembar kerja dikunci, Shift S, Shift oke, koma. Lihat satuan barang itu berada pada baris keberapa. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi pada baris keempat, otomatis kita buat di sini 4. Titik koma, false, tutup kurung, enter. Jadi kita geser kursornya ke bawah. Oke deh. Jadi teman-teman, begitulah cara tutorial untuk mencari rumus atau menggunakan rumus lookup dan VLOOKUP. Rumus ini juga bagian dari nanti ketika teman-teman untuk tes lamar pekerjaan. Ini salah satunya tes yang akan diberikan perusahaan untuk teman-teman nantinya. Tolong dipahami, tolong dikuasai. Semoga bisa. Terima kasih banyak. Semangat belajar.